Selamat datang di Desa Darmadi, bab ke-5. Sony berdiri di depan pintu rumah Wira dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku. Wira yang melihatnya pun bertanya, "Ngapain kamu berdiri di sini?" Danu dan Dodi langsung melangkah keluar untuk mengepung Sony. Mereka merasa Sony yang pagi-pagi datang ke rumah Kak Wira pasti berniat jahat. Sony langsung terkejut dan buru-buru mundur. Dia berkata, Aku hanya ingin makan ikan." Si Sony ini benar-benar tidak tahu malu. Wira menggeleng lalu menjawab, "Kamu datang terlambat, ikannya udah habis." Sony berkata dengan cemberut, "Nanti malam masih ada kan? Asal bisa makan ikan, aku nggak masalah harus ikut bantu gali rumput seharian." Saat berkeliaran semalam, Sony menemukan bahwa keluarga Wira dan keluarga Hasan sudah makan ikan. Saat berkeliaran pagi ini, dia menemukan keluarga Wira makan ikan lagi bersama Hasan dan kedua putranya. Setelah memikirkan keuntungan yang dikatakan Wira kemarin, Sony akhirnya mengerti apa yang sudah dilewatkannya. Dia sudah kehilangan 2 kesempatan untuk makan ikan. Wira berpikir sejenak lalu berkata, "Kalau gitu, kamu harus dapatkan 2 telur ayam dulu." Di pedesaan, ada banyak orang yang beternak ayam, namun mereka biasanya akan menyimpan telur untuk dijual. Mendapatkan 2 biji telur bukanlah hal yang mudah. Oke, Sony langsung berbalik untuk pergi mencari telur. Setelah Sony pergi, Hasan langsung mengingatkan Wira. "Wira, telur itu cuma alasan untuk mempersulit Sony kan? Tapi orang itu benar-benar nggak tahu malu, dia mungkin bisa saja mendapatkan telurnya. Kalau dia ingin bergabung sama kita, aku takut dia bakal bocorin teknik rahasia menangkap ikan." Namun, Wira malah menjawab dengan tenang, "Paman Hasan, aku butuh telur untuk tangkap ikan. Kalau dia benar-benar bisa mendapatkannya, biarkan aja dia gabung sama kita. Toh kalau banyak orang kerjaannya makin cepat selesai kan?" Ya, menangkap ikan hanyalah masa transisi. Wira tidak berharap untuk melakukan ini selamanya. Setelah selesai berbicara, keempat orang itu pun pergi bekerja. Tidak lama kemudian terdengar suara teriakan perempuan dari dalam rumah. Surya, "Sony, dasar gelandangan yang cuma tahu santai-santai. Aku udah urus makan dan minumanmu tiap hari, tapi kamu malah berani mencuri telurku. Kalau kamu hebat, jangan pulang ke rumah ini lagi. Kalau enggak, aku bakal patahkan kakimu." Sony dengan senyum santai, Sony santai aja. "Hehehe, telurnya udah dapat. Kalau bisa bergabung sama grup penangkap ikan Wira, nanti malam aku sudah bisa makan ikan." Sony berlari keluar dusun Darmadi untuk mencari Wira sambil membawa telur yang dia curi. Dengan mendapatkan 2 telur itu, Sony pun secara resmi bergabung dengan grup penangkap ikan Wira. Pekerjaan mereka hari ini dimulai dari menggali rumput. Seperti biasa, kali ini Hasan, Danu, dan Dodi dan juga Sony akhirnya bertugas menggali rumput, sementara Wira bertugas untuk mencuci rumput lalu menghaluskannya di lesung batu. Berhubung kerja Wira sangat lambat, tugas ini pun diambil alih oleh Danu dan Dodi. Saat mereka bekerja sampai setengah, ada banyak penduduk dusun yang mengerumuni mereka karena penasaran, namun mereka hanya menonton sebentar dan langsung pergi setelah bosan. Makan siang mereka adalah serabi sisa sarapan tadi pagi. Hal ini membuat Sony yang ingin makan ikan menjadi sedikit kecewa. Setelah sibuk sampai sore, mereka berlima pun menjinjing 10 ember yang berisi sepihan rumput ke pinggir sungai Jinggu. Setelah sibuk sampai sore, mereka berlima pun menjinjing 10 ember yang berisi serpihan rumput ke pinggir sungai Jinggu. Setelah mendapatkan wilayah perairan yang dalam dan mempunyai banyak ikan, Wira pun memecahkan telur ke dalam tepung kedelai. Setelah itu, dia mengaduk-aduk adonan itu rata dan menuangkannya ke dalam sungai. Hasan dan yang lainnya sangat menyayangkan bahan yang digunakan Wira. Mereka biasanya bahkan tidak rela memakan mie telur. Sekarang adonan itu malah dibuang begitu saja ke dalam sungai. Mereka kira Wira memang benar-benar yang boros. Namun dengan adanya telur sebagai umpan, ikan yang berenang ke arah umpan pun makin menjadi banyak. Danu dan Dodi mendengar perintah Wira untuk menuangkan seluruh serpihan rumput ke dalam sungai. Tidak lama kemudian, seiring dengan serpihan rumput yang menyebar, seekor demi seekor ikan pun mengapung. Keempat orang selain Wira langsung bersemangat dan kegirangan melihat itu. Ternyata teknik rahasia Wira menangkap ikan begitu mudah dan berguna. Wira pun berkata, "Cepat tangkap ikannya. Kalau hiusnya udah habis, mereka bisa berenang lagi." Ujar Wira dengan buru-buru. Rumput yang digunakan Wira adalah rumput pembius ikan. Rumput ini mengandung racun yang bisa membius ikan apabila digunakan dalam jumlah banyak.
Di kerajaan Wala ini masih belum ada yang menyadari kegunaan rumput ini. Penduduk desa yang mendapatkan rumput membisikkan biasanya juga akan membuang rumput itu ke dalam air. Namun, rumput yang belum dihancurkan tidak bisa melepaskan racun dengan sempurna. Jika tingkat racunnya tidak cukup banyak, ikannya tidak akan terbius. Setelah mendengar ucapan Wira, semua orang pun buru-buru menangkap ikan. Hasil yang mereka peroleh sangatlah banyak. Ikan besar memenuhi seluruh ember kayu. 10 ember kayu, sedangkan ikan kecil diikat ke 4 batang kayu panjang dengan tumbuhan merambat. Wira pun mulai membagi hasil. Paman Hasan, Danu, Dodi, Sony, aku bakal jual ikan besar untuk bayar utang. Sedangkan ikan kecilnya untuk kalian, gimana? Sony buru-buru mengangguk. Jumlah ikan kecil yang mereka dapatkan hari ini setidaknya ada di atas 50 kg. Jika dibagi, satu orang bisa mendapatkan sekitar 10-15 kg. Penghasilan ini tentunya sangat besar. Namun Paman Hasan malah menggeleng dan berkata, jangan, meskipun ikan kecil gak bernilai, kamu juga bisa menghasilkan paling gak 200-300 gabak. Dari ikan sebanyak ini, utangmu itu 4000 gabak. Meskipun semua ikan besarnya terjual habis, belum tentu kamu bisa menyauri utang sampai 40.000 gabak. Kumpulkan saja untuk bayar utangmu. Dodi juga melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga, Kak Wira, jual aja ikan kecilnya. 2 ikan besar yang kamu kasih kemarin juga jual aja. Dengan cara menangkap ikan ini, kalau kita nggak perlu takut lagi, nggak dapat makan ikan lagi. Danu juga mengangguk setuju, lalu menatap Sony. Sony mencibir, oke. Tapi aku harus bawa ekor ikan pulang dulu ke rumah. Tadi pagi aku udah curi telur ikan kakak iparku. Kalau aku nggak bawa apa-apa pulang, dia bahkan nggak bakal kasih aku tidur di kandang sapi. Setelah mendengar ucapan Sony, Dodi tertawa terbahak-bahak. Hasan dan Danu juga menahan tawa. Sekarang Sony tinggal di rumah Surya. Biasanya saat meminta makan, dia akan selalu direpati kakak iparnya dulu. Malamnya dia juga hanya bisa tidur di kandang sapi, jadi gelandangan memang terlihat bebas, tetapi sebenarnya sangat menderita. Wira pun menjawab, nggak masalah. Ikan yang tersisa juga sekalian jual aja besok, nanti aku pasti bagi-bagi penghasilannya. Wira lalu tersenyum dan mengubah topiknya. Tapi besok, aku harus nyusahin kalian lagi nih buat jual ikannya. Kalian mau? Dusun Darmadi berjarak sekitar 20 km dari ibu kota provinsi. Jalannya juga sangat tidak rata. Wira tidak mungkin sanggup membawa ikan yang beratnya puluhan kilogram itu ke kota sendirian. Setelah mendengar ucapan Wira, Hasan mengerutkan keningnya dan berkata, kita ini toh kerabat, ngapain begitu sungkan? Nanti malam aku pergi pinjam gerobak. Besok pagi sebelum fajar kita udah harus berangkat biar jual ikannya dengan harga yang bagus. Kemudian Wira berkata lagi, untuk sementara jangan kasih tahu orang dulu ya soal cara tangkap ikan ini. Aku sudah punya rencana nih. Hasan pun mengangguk. Aku ngerti, rumput dan ikan di sungai juga terbatas. Makin banyak yang tahu, ikan yang di sini bisa-bisa juga makin sedikit dan sulit nanti ditangkap. Sony juga mengingatkan, Paman Hasan, aku nggak bakal kasih tahu kakakku, tapi kamu juga jangan kasih tahu Bibi Hani. Kalau enggak, nanti kakakku kasih tahu kakak iparku, terus Bibi Hani juga bikin kasih tahu keluarganya. Terus dengan begitu teknik rahasia ini pasti bakal cepat tersebar. Biarpun kita tangkap ikannya, harganya juga nggak bakal tinggi lagi. Cara tangkap ikan ini nggak boleh tersebar. Kalau kita bisa kerja begini 2-3 tahun, kita bisa sudah kaya raya, ucap Sony. Setelah mendengar ucapan Sony, mata Danu dan Dodi pun langsung berbinar. Kalau udah kaya, mereka udah bisa menggaji orang untuk kerja. Lagi pula, mereka juga tidak perlu takut kelaparan lagi. Paman Hasan pun mengangguk. Kita berlima, kerjasama ya. Tapi ini teknik rahasia yang diajari Wira, jadi dia harus dapat keuntungan yang lebih banyak dari kita. Sony pun mengangguk setuju. Wira memang tidak begitu banyak bekerja, tapi ini adalah teknik rahasianya. Tanpa teknik rahasia ini, kekuatan mereka berempat juga tidak akan berguna. Lalu Paman Hasan melanjutkan, habis jual ikannya bayar utang, kalau kamu belajar aja. Jangan khawatir, kami bakal tetap kasih kamu keuntungan besar dari hasil tangkap ikan, tapi dengan jadi pejabat baru bisa menghormati leluhur. Danu, Dodi, dan Sony memandang Wira dengan kagum. Dari beberapa dusun di sekitar, Wira adalah satu-satunya pelajar yang berpeluang menjadi pejabat. Meskipun teknik rahasia menangkap ikan ini sangat menguntungkan, bertani tetap merupakan mata pencarian utama mereka. Setelah mendengar perkataan mereka, Wira hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Kelima orang itu pun membawa ikan yang mereka tangkap kembali ke dusun. Baru berjalan tidak lama, Wira udah berhenti karena rasa sakit yang tertahankan dari kedua bahunya. Dodi pun langsung mengangkat ember yang diangkat Wira sebelumnya. Dia bisa mengangkat 4 ember sendirian dan tetap berjalan dengan cepat. Setelah kelima orang itu sampai ke dusun Darmadi, semua warga dusun gempar melihat bawaan mereka dan menghormati mereka. Oh, banyak banget ikannya.
Wah pasti ini bisa menghasilkan banyak uang kan? Rumah istri dan tanah Wira sudah terselamatkan. Belum tentu, utangnya itu 40.000 loh. Cuma jual ikan-ikan ini aja belum tentu cukup. Gimana cara kalian tangkap ikan sebanyak ini? Semua warga dusun sangat iri. Ada yang membicarakan soal utang Wira, ada juga yang mencari tahu tentang teknik rahasia menangkap ikan. Cara menangkap ikan tradisional adalah dengan menjala atau memancing yang tentunya memakan waktu dan tidak mesti dapat. Jika menangkap ikan menggunakan jala yang dibuat dari tali rami gampang rusak setelah lama terendam air. Jadi para nelayan biasanya masih harus menghabiskan banyak waktu untuk mengeringkan jala sebelum bisa menggunakannya lagi. Mereka udah merasa beruntung apabila bisa mendapatkan beberapa ekor ikan dalam sehari. Sementara jika menangkap ikan dengan cara memancing, tali pancingnya kurang kuat. Saat memancing ikan besar, talinya mudah putus. Jadi cara memancing ini digunakan untuk menangkap ikan kecil aja. Dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan warga, kelima orang itu hanya tersenyum tanpa menjawab. Terdengar teriakan dari jauh. Wira, kalau sudah dapat begitu banyak ikan, bagi-bagi dong warga. Sungai Jinggu kan sungai kita semua, kamu nggak boleh egois. Seorang pria Parubaya berjalan mendekat dengan pelan. Pria itu mempunyai bibir tirus, mata sipit dan juga berjenggot. Dia memakai jubah panjang berwarna putih dan topi kain. Penampilannya terlihat sangat berbeda dari warga dusun lainnya, lebih mirip dengan seorang pejabat. Pria tua ini adalah Agus Darmadi, pemimpin dusun Darmadi. Dia merupakan orang kaya yang mempunyai sekitar 20 hektar tanah. Benar, ayo bagi seekor ikan buat tiap keluarga. Setelah mendengar ucapan pria itu, beberapa warga tersulut dan setuju dengan Agus, meskipun tidak banyak. Wira memang menangkap banyak ikan, tetapi dia juga mempunyai utang 40.000 gabak. Penjualan semua ikan ini juga belum tentu cukup untuk membayar utang. Wira menatap Agus sambil mengerutkan keningnya. Agus sudah belajar selama 40 tahun, tapi dia bahkan tidak lulus ujian menjadi pelajar. Sementara pemilik tepung sebelumnya sudah lulus menjadi pelajar pada umur 15 tahun. Hal ini sudah membuat Agus malu. Oleh karena itu, Agus selalu menjelek-jelekan pemilik tubuh sebelumnya, apalagi dalam 3 tahun terakhir, Agus sudah sering mengarang cerita untuk memfitnah pemilik tubuh sebelumnya. Setelah mengamati situasinya, Hasan berbisik pada Wira. Pak Agus, memang suka ambil keuntungan. Kasih aja dia 2 ekor ikan, Wira. Supaya dia pergi, jangan sampai dia menghasut semua orang dan kalian jadi ribut, nanti posisinya bisa hancur. Selesai.